Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai teknik budidaya padi konvensional, khususnya pada lahan kering. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krismini, anggota kelompok lainnya ada Ayu Dwi Lestari dan Dwi Supraptisari. Baiklah, untuk pendahuluan, tanaman padi atau Oryza sativa merupakan komoditas tanaman pangan utama di Indonesia karena sebagian besar dari penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Dan juga tanaman padi ini merupakan tanaman yang sangat istimewa karena mampu beradaptasi di berbagai kondisi lingkungan, baik itu di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Salah satu padi yang dibudidayakan untuk lahan kering itu sendiri yaitu padi gobo. Budidaya konvensional lahan kering. Sistem pertanian konvensional adalah sistem pertanian yang masih bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada. Dan juga salah satu contoh dari sistem pertanian tradisional adalah sistem ladang berpindah. Untuk lahan kering tersendiri merupakan lahan pertanian yang pengairannya masih mengandalkan curah hujan. Budidaya padi meliputi pembukaan lahan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan yang terakhir adalah pemanenan. Selanjutnya, untuk pembukaan lahan, alat-alat yang digunakan berupa alat-alat sederhana dan alat-alat mesin. Semakin besar lahan untuk sistem pertanian ini, maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin banyak dan biaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Dwi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dwi Lestari. Di sini saya akan melanjutkan persentase dari teknik budidaya tanaman padi pada lahan konvensional, khususnya pada lahan kering. Setelah pembukaan lahan, di sini kita melihat ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah pada lahan konvensional dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lahan tersebut. Pengolahan ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan pertumbuhan tanaman padi itu sendiri. Pengolahan tanah dilakukan sebelum atau menjelang musim penghujan. Pengolahan tanah dilakukan dengan membersihkan tanaman dari tanaman pengganggu ataupun rumput sambil memperbaiki pematang dan saluran drainase. Tanah pada pengolahan tanah ini akan digemburkan menggunakan cangkul ataupun menggunakan bajak dengan kedalaman 25-30 cm. Kemudian tanah dibalik. Setelah itu memberikan pupuk organik dan anorganik dengan dosis tertentu tergantung kebutuhan lahan. Setelah itu, untuk menghaluskan tanah digaru dan diratakan. Kemudian penanaman lahan konvensional di lahan kering itu ada 3 cara tanam. Yang pertama itu cara tanam sebar, yang kedua cara tanam alur, yang ketiga cara tanam tunggal. Pada cara tanam sebar, dengan menyebar benih di atas permukaan lahan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kebutuhan bibit berkisar 60-70 kg per hektar. Kemudian ada cara tanam alur dengan membuat alur-alur sedalam 3-4 cm dengan jarak alur 20-25 cm. Kemudian dalam alur tersebut disebarkan benih padi secara eciran. Artinya benih padi dijatuhkan secara manual dengan tangan dan jatuh dalam alur tersebut secara merata. Kebutuhan bibit berkisar 40-50 kg per hektar. Yang ketiga itu ada cara tanam tunggal. Cara tanam tunggal ini kebutuhan bibitnya berkisar 30 kg per hektar dengan cara membuat lubang tanam pada lahan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian ada pemeliharaan, yaitu penyiangan, pemupukan, dan pengendalian OPT. Pada penyiangan dilakukan secara mekanis waktu tanaman berumur 3-4 minggu dan 8 minggu. Yang kedua itu ada pemupukan. Pupuk yang digunakan dari budidaya padi ini sebaiknya dikombinasikan antara pupuk anorganik dan organik. Kebutuhan pupuk tersebut pun disesuaikan dengan
luasan lahan tersebut dan kebutuhan tanaman. Kemudian ada pengendalian OPT. Pengendalian OPT dapat dilakukan dengan pestisida ataupun dengan cara mekanik. Penyakit utama yang sering timbul adalah penyakit blast, sedangkan hama utama adalah hama tikus, penggeret batang merah jambu, hama putih palsu, kepik hijau, dan walang sangit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Supratisari. Saya di sini akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu panen. Padi dapat dipanen pada umur 110 sampai 180 hari tergantung varietasnya. Alat yang digunakan untuk pemanenan bisa menggunakan sabit tajam untuk memotong pangkal batang atau menggunakan ani-ani. Perontokan dilakukan dengan cara diinjak-injak, dihempas atau dibanting, ataupun menggunakan mesin perontok padi. Pembersihan bisa dilakukan dengan diayak atau ditampi atau dengan blower manual. Untuk pengeringan menggunakan sinar matahari selama 3-4 hari, lalu ada penyimpanan, gabah dimasukkan ke dalam karung bersih dan disimpan di tempat yang kering. Untuk kekurangan dan kelebihan budidaya konvensional di lahan kering, kekurangannya terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama tingkat kesuburan yang rendah, kedua sumber pengairan terbatas, KA terbatas, 3 topografi tidak datar, umumnya di lereng dengan tingkat erosi tinggi, yang keempat infrastruktur ekonomi tidak sebaik di lahan sawah, kelima teknologi usaha tani relatif mahal, keenam memerlukan tenaga kerja yang banyak. Lalu ada kelebihannya ada 2, yaitu pertama pada daerah yang datar tingkat pencucian haranya tidak intensif. Yang kedua, dapat dimanfaatkan sebagai daerah resapan air. Di sini ada optimalisasi lahan kering, ada kesuburan tanah, pemeliharaan sifat fisik tanah sehingga tersedia lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman dan kehidupan organisme tanah. Lalu ada tindakan konservasi tanah dan air, memperlambat aliran permukaan atau run-off, memperbesar kapasitas infiltrasi dan memperbaiki aerasi serta memberikan penyediaan air bagi tanaman. Lalu ada pemanfaatan agrokimia, tindakan konservasi tanah dengan menggunakan bahan preparat kimia, sintetik atau alami yang lebih ditujukan pada perbaikan sifat-sifat tanah dan mengurangi besar erosi tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.